Halo guys. Jadi di sini kami kelompok 2 akan mendiskusikan materi hukum lembaga pembiayaan yang dimana saya Mika Lusri Ginting dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Romaita Sihombing dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Francisco Jonathan Utajulu dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eka Dia Grace Buru Perangin Angin dan rekan saya satu lagi. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Berusinulingga. Penasaran kan apa yang akan kami diskusikan? Langsung aja. Oke, jadi di sini kita pertama bakal ngebahas perusahaan modal Ventura. Nah, kalian masih pada ingat nggak apa itu pengertian dari perusahaan modal Ventura? Apa ya? Masih ingat nggak? Kok lupa nih kak? Oke, aku bakal jelasin sedikit ya sesuai pemahaman aku. Jadi, perusahaan modal Ventura itu atau PMF adalah badan usaha yang melakukan usaha modal Ventura, pengelolaan dana Ventura, jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan izin OJK pasal 1 angka 2 POJK nomor 35 POJK nomor 5 tahun 2015, yaitu pembiayaan via penyertaan modal ataupun jangka panjang untuk pengembangan pasangan usaha ataupun PPU, yang dimana perusahaan modal Ventura ini sebagai lembaga non-bank menyediakan dana untuk usaha kecil berisiko tinggi dengan return besar melalui capital gain dan pendampingannya. Itu untuk penjelasan pengertian perusahaan modal Ventura. Tapi aku masih belum mengerti tentang apa sih ruang lingkupnya itu. Oke, sekarang kita masuk ke ruang lingkupnya ya. Jadi yang pertama itu ada penyertaan modal. Itu yaitu penanaman dana oleh perusahaan modal Ventura dalam bentuk kepemilikan saham kepada perusahaan pasangan usaha. Nah, yang kedua itu ada obligasi konversi. Itu surat utang yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Yang ketiga itu ada surat utang tahap rintisan dan atau pengembangan. Itu adalah pembiayaan berbentuk pinjaman yang diberikan kepada perusahaan rintisan atau usaha dalam tahap pengembangan. Nah, yang terakhir ada pembiayaan lain dengan izin OJK, termasuk pengelolaan dana Ventura dan fee base. Itu kegiatan pembiayaan dan jasa yang dilakukan berdasarkan persetujuan OJK, meliputi pengelolaan dana investasi dan pemberian dana konsultasi atau pendampingan usaha. Gitu. Tapi ya guys, bentuk hukum perusahaan modal Ventura ini gimana sih? Oke, jadi aku akan jelasin ya. Ini kan kemarin kita udah diskusi nih. Jadi bentuk hukum itu akan merupakan struktur kepemilikan, ada tanggung jawab dan tata kelola perusahaannya kan. Jadi kalau dari PMV ini atau perusahaan modal Ventura ini itu bentuknya bisa dua opsi. Yang pertama bisa PT atau perseroan terbatas, bisa juga koperasi, yang dimana kalau di PT ini PMV itu merupakan para pendiri ataupun investor atau pemegang saham itu hanya bertanggung jawab sebatas modal yang mereka setor. Jadi tata kelolanya itu melibatkan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Sedangkan kalau di koperasi itu kan badan usaha yang berbasis pada keanggotaan kan. Jadi jika PMV ini berbentuk koperasi maka kepemilikannya itu berada di tangan para anggotanya gitu. Jadi keputusan tertingginya itu pada ya rapat anggota gitu. Dan jenis kegiatan usaha dari PMV ini dia itu berfokus pada pendanaan yang lebih fleksibel, tapi dia berisiko tinggi namun dengan potensi keuntungan yang bersama gitu. Jadi jenis kegiatan usaha di PMV ini ada penyertaan saham atau equity participation. Itu artinya PMV itu bertindak sebagai salah satu pemilih atau pemegang saham dari PPU, sehingga PMV itu nggak meminta cicilan utang bulanan, melainkan dia akan mendapatkan keuntungan dari dividen atau kenaikan nilai saham yang mereka pada saat mereka akan menjual saham tersebut di masa depan begitu, ataupun namanya divestasi. Baru itu ada kegiatan usahanya itu yang kedua adalah penyertaan melalui pembelian obligasi konversi ataupun quasi equity participation. Agak susah-susah gitu ya sebenarnya kan, ribet, tapi di sini penjelasannya itu adalah jalan tengah antara utang dan saham. Jadi PMV ini membeli surat utang ataupun obligasi yang diterbitkan oleh PPU. Namun di obligasi ini spesial karena dia memiliki hak untuk dikonversi, yang dimana dia itu atau diubah menjadi saham PPU pada masa depan dengan syarat dan harga yang udah disepakati di awal. Begitu dia guys. Baru yang ketiga, jenis kegiatan usahanya itu ada pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau profit
itu di mana PMV ini memberikan dana dan sebagai gantinya PPU tidak membayar bunga tetap, melainkan dia membagikan presentasi keuntungan atau profit sharing ataupun presentasi pendapatan kotor sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dan juga ada kegiatan usaha lain yang juga disetujui OJK begitu guys. Kalau penjelasan tentang bentuk hukum dan jenis kegiatan usahanya. Tapi kan pastinya ada juga kan kepemilikan usaha. Kalau kepemilikan usahanya itu gimana sih? Nah, kalau untuk kepemilikan usahanya guys, kepemilikan perusahaan dalam lembaga pembiayaan itu dapat dimiliki oleh warga Indonesia, Badan Hukum Indonesia, juga pihak asing selagi Pihak asing juga sesuai bisa. dalam ketentuan yang berlaku. Dan Oke. kepemilikan saham ini dapat berupa kerjasama antara si investor dalam negeri maupun luar negeri. Dan ada batasan waktu tertentunya dan wajib mendapat persetujuan. Dan juga ada pengawasan dari OJK guys, agar transparan dan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia ini. Gitu. Aku dari tadi dengerinnya kan ada pengertian, kita udah bahas pengertian, ruang lingkup, bentuk dan jenis kegiatannya. Aku jadi keinget nih guys tentang pihak-pihak siapa aja sih Oh iya. yang ada di dalam apa tadi namanya kita Kegiatan bahas? usaha perusahaan Modal Ventura. Oh iya, perusahaan modal ventura ataupun yang disingkat dengan PMV ya guys ya. benar. Nah, adapun pihak-pihaknya itu guys, yang pertama ada perusahaan modal ventura itu sendiri, di mana dia sebagai penyedia modal. Nah, yang kedua ada yang namanya pasangan usaha ataupun debitur ataupun startup yang dimana sebagai penerima penyertaan atau pembiayaan. Nah, yang ketiga ada OJK ataupun yang biasa kita kenal dengan sebagai Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK ini sebagai regulator dan pengawas. Dan yang keempat tentu aja dong guys, pasti ada yang namanya investor ataupun Iya. dana venturanya sendiri, di mana investor ataupun dana ventura ini adalah jika mengelola dana oleh pihak ketiga guys, gitu. Gimana? Kita ngerti ya tentunya? Udah ngerti sih. Lumayan lah, tapi kalau dibandingkan sama perusahaan pembiayaan itu gimana ya? Nah, kita kan udah bahas nih perusahaan modal ventura. Gimana kalau kita bahas terkait perusahaan pembiayaan itu? Gimana? Oh iya boleh. Iya. Setuju? Setuju. Oke, siapa dulu nih yang mulai? Oh, mungkin dari aku aja. Ya. Oke. Mungkin kalian udah pada tahu belum apa pengertian dari si perusahaan lembaga pembiayaan? Pembiayaan. Aku nggak lupa sih kok. Iya. Jadi pengertian perusahaan pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa berdasarkan prinsip sewa, guna usaha atau yang biasa kita sebut leasing, anjak piutang atau yang biasa disebut factoring, kartu kredit dan pembiayaan multiguna. Dan definisi ini bisa kita lihat di pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29. Ini nyangkut lagi. Ya, udah apa? Tolongnya aja. Dari awal. Enggak pengertian. Iya, aman. Jadi pengertian perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa berdasarkan prinsip sewa guna usaha atau yang biasa kita sebut leasing guys. Dan juga ada anjak piutang yang atau biasa disebut factoring, kartu kredit dan pembiayaan multiguna. Dan definisi ini ada dari pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29, juga dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 tahun 2014, berfokus pada penyediaan dana atau barang modal non-bank untuk konsumen atau usaha dan dengan pengawasan ketat dari OJK demi stabilitas keuangan di Indonesia. Oh iya, aku jadi keinget kemarin tuh setelah dengar kamu jelasin pengertiannya, aku ada nyatet tuh terkait lingkup usaha perusahaan pembiayaan. Nah, di mana lingkup usaha perusahaan pembiayaan ini yang pertama ada namanya sewa guna usaha ataupun finance or operating lease untuk barang modal seperti alat berat. Nah, yang kedua ada namanya anjak piutang ataupun pembelian tagihan dagang jangka pendek. Nah, yang ketiga ada namanya pembiayaan konsumen, di mana itu adalah multiguna untuk gadget ataupun perabot. Dan terakhir itu kalau nggak salah ada namanya kartu kredit guys, gitu. Kalau terkait untuk bentuk hukum dan jasa kegiatan usahanya gimana ya? Nah, kalau untuk bentuk hukumnya, nah di perusahaan pembiayaan ini itu bentuknya perseroan terbatas, termasuk juga yang memiliki unit usaha syariah. Dan jenis kegiatan usahanya itu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, factoring, pembiayaan infrastruktur jika terkait, dan kegiatan lain yang disetujui oleh OJK guys. By the way, kalian tahu nggak? Sama seperti perusahaan modal ventura tadi, kalau
perusahaan pembiayaan ini kepemilikan usahanya itu juga dikuasai oleh WNI guys, ataupun Badan Hukum Indonesia, bisa juga pemerintah ataupun WNA, warga negara asing atau badan hukum asing. Batas maksimal kepemilikan asing untuk perusahaan pembiayaan ini dia udah ditetapkan itu paling tinggi 85% dari modal yang disetor. Gitu. Kalau pihak-pihaknya Nih, gimana? Aku mau jelasin sedikit nih tentang pihak-pihaknya. Di dalam perusahaan pembiayaan, sebagai pemberi pembiayaan, ada beberapa nih untuk aturannya. Yang pertama itu debitur dan masyarakat atau badan usaha sebagai penerima pembiayaan. Yang kedua, OJK sebagai pengawasan penuh. Dan yang ketiga, penyedia barang ataupun jasa yang misalnya dealer otomotif dalam pembiayaan kendaraan. Nah, seperti itu untuk para pihak-pihaknya. Oh gitu, berarti dari pembahasan kita ini perusahaan pembiayaan ini nggak jauh beda ya dengan perusahaan Iya. modal Ventura tadi? Walaupun ada pembedaannya, tapi ada juga ternyata persamaannya, Iya, kayak iya. kepemilikan usahanya tadi gitu kan. Iya, kayak sama pihak-pihak juga ya tadi. Iya, bentuk hukumnya juga mungkin sama kan, ada PT gitu. Iya, paham. Kalau terkait perusahaan infrastruktur itu gimana guys? Kalau perusahaan pembiayaan infrastruktur itu dia kan membutuhkan dana yang masif dan bertenor sangat panjang. Jadi perusahaan ini hadir untuk mengisi celah pendanaan yang seringkali sulit dipenuhi oleh bank komersial biasa. Jadi secara singkatnya pengertian pengertian dari perusahaan pembiayaan infrastruktur ini itu adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur, yang dimana ruang lingkupnya aku juga agak kurang paham sih. Jadi mungkin ada nggak kemarin yang nyari tentang ruang lingkup perusahaan? Nih, aku mau jelasin dikit nih tentang ruang lingkupnya ya, sepengetahuan aku. Jadi, ruang lingkupnya yang mencakup pinjaman langsung, proyek infrastruktur, refinancing, pembiayaan subordinasi, fasilitas lain dengan izin OJK ataupun ada di dalam pasal 2 ayat 1 POJK 46 tahun 2020. Plus dukungan kredit, konsultasi, penyertaan modal, suap pasar, yang dimana ada objeknya yaitu transportasi, jalan, air, limbah, telekom, listrik, energi, fasilitas kota, pendidikan, olahraga, kawasan, dan pariwisata. Jadi kayak gitu Tip untuk ruang lingkupnya. Berarti bisa ya kayak jalan tol, pelabuhan juga gitu. Aku jadi keinget guys terkait bentuk hukum dan jenis kegiatan usaha dari perusahaan infrastruktur ini. Apa aja itu? Nah, jadi ternyata guys, perusahaan infrastruktur ini bentuk hukumnya itu bersifat wajib ataupun perseroan terbatas yang biasa dikenal sebagai PT. Dan jenis kegiatan usahanya itu pembiayaan proyek infrastruktur atau penyediaan dana langsung serta kegiatan pendukung seperti pembiayaan terkait pengadaan barang atau jasa infrastruktur dengan fokus non konsumtif guys, gitu. Oh, jadi gitu. Iya. Tapi untuk kepemilikan usahanya nih sekarang ya. Iya. Kalau di kepemilikan usahanya perusahaan infrastruktur ini, itu bisa terbuka untuk WNI atau warga negara asing. Dan untuk Badan Hukum Indonesia juga asing. Terus itu ada pemerintah pusat dan daerah juga guys. Itu ada di pasal 6 POJK nomor 46 tahun 2020. Terus batas asing maksimalnya itu 80% modalnya untuk disetor. Nah, pemegang saham badan hukum ini juga dibatasin ekuitasnya. PSP-nya wajib fit dan paspor. Contohnya itu PT PII 100% milik negara itu ada di PP nomor 66 tahun 2007. Jadi pihak-pihak dalam kegiatan usaha di perusahaan infrastruktur ini siapa aja kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk pihak-pihaknya bakal aku jelasin nih. Perusahaan pembiayaan infrastruktur itu sebagai pemberi dana dan pihak-pihaknya ada badan usaha proyek atau instansi pemerintah atau BUMN sebagai penerima pembiayaan dari proyek tersebut. Kemudian ada pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pemberi konsensi proyek. Pemerintah juga itu bertindak sebagai penjamin kelayakan proyek tersebut. Kemudian ada OJK sebagai regulatornya dan pihak yang terkait proyek, ada kontraktor, sponsor, dan lembaga multilateral. Jadi gitu untuk pihak-pihaknya. Oh, berarti kurang lebih berarti sama ya guys, hampir-hampir mirip ya guys dari Tiga perusahaan. iya dari 3 perusahaan tadi ya. Ada apa tadi? Ada modal Ventura, ada perusahaan pembiayaan, ada perusahaan infrastruktur. Oh, oke. Ternyata banyak juga ya pengertian dan hal-hal menarik lainnya kalau kita bahas terkait
hukum lembaga pembiayaan ini guys. Oke, gimana nih? Ada yang kita bingungkan lagi nggak sih? Kayak cukup lah ya untuk diskusi kali ini. Udah Kita ada tutup? kemajuan lah dari diskusi kita Iya. tutup boleh. Gimana? Oke, see you guys.